Dua sumur warga di RT 4 RW 5 Dusun Gayam, Desa Kaliwiding, Kecamatan Rambi Puji, Jember tercemar solar. Sumur warga itu tercemar solar yang bocor dari proyek revitalisasi terminal Tawangalun, Jember. Anggota DPRD Jember pun melihat kondisi sumur itu pada Senin 3 Juni 2024 setelah mendapatkan keluhan dari warga setempat. Sumur yang airnya tercemar solar berada di sisi barat proyek revitalisasi terminal Tawangalun. Proyek itu milik Kementerian Perhubungan senilai 25,9 miliar rupiah. Anggota Dewan menemui pekerja PT Indopenta Bumi Permai selaku rekanan pelaksana proyek untuk mengkonfirmasi tumpahan solar yang mencemari sumur warga itu. Staf lapangan PT Indopenta Bumi Permai Ahmad Reza mengatakan bahwa tumpahan bahan bakar minyak itu akibat bocornya tandon, sehingga solar di dalamnya merambas di tanah dan mencemari sumur warga. Menurutnya, total solar yang tumpah akibat kebocoran tandon itu sebanyak 900 liter. Dia berjanji akan membuatkan sumur baru bagi warga terdampak kecelakaan pekerjaan ini. Reza mengatakan bocornya BBM itu karena adanya lubang kecil di bagian bawah tandon yang terbuat dari plastik. Kemudian cairan solar tersebut merembes di tanah hingga mencemari sumur warga. Reza mengungkapkan kasus tersebut terungkap setelah ada satu orang warga melapor pada 19 Mei 2024 yang sumurnya berbau solar. Sementara itu, anggota DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan air sumur yang tercemar solar itu tidak bisa dikonsumsi atau dipakai lagi. Selain itu, David juga meminta agar kontraktor pelaksana juga memberikan suplai air bersih kepada warga yang sumurnya tercemar, sebab air dipakai untuk keperluan mandi warga. Menurutnya, sejauh ini sumur yang tercemar memang baru 2, tetapi tidak menutup kemungkinan sumur lain di lingkungan itu turut tercemar akibat beberapa hari terakhir turun hujan. Mengeluh bahwa di Tawangalun ada proyek, kemudian ada solar yang tumpah ke tanah sehingga berdampak kepada pencemaran beberapa sumur warga. Nah, tadi kami sudah cek, memang betul di sumur-sumur itu memang aromanya sudah solar dan tidak bisa digunakan. Saya pastikan tidak bisa digunakan. Nah, kami datang kepada pelaksana kegiatan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab adanya kegiatan proyek ini. Nah, minta yang pertama tadi sesuai dengan permintaan warga, mereka harus dibuatkan sumur baru. Dalam hal ini mungkin sumur bor. Kalau kami berharap sih, ini mereka sudah beberapa hari sudah tidak mandi. Bahkan bisa sampai 2 minggu ke depan kalau lihat dari janjinya daripada manajemen tadi. Ya kami meminta lah kepada pelaksana ini tiap hari memberikan suplai air bersih kepada warga yang terdampak yang tidak bisa menggunakan sumurnya untuk mandi. Ada berapa dari pemeriksaan tadi yang ada? Yang kami cek tadi 2 sumur dipastikan sudah tidak bisa digunakan untuk berikutnya. Artinya sumur ini harus ditutup dan harus dibuatkan sumur yang baru, kira-kira begitu. Ada kemungkinan bertambah ini Pak kira-kira Pak? Nah, kalau cuacanya sudah mendekati musim hujan dan hujan, saya pastikan akan bertambah. Sumur-sumur yang lain milik warga yang lain juga ada di sekitaran sini. Berdekatan itu. Iya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo mengundurkan diri. Dikutip dari Kompas.com, Senin 3 Juni 2024, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri keduanya. Pratikno mengatakan, surat pengunduran diri awalnya diajukan oleh Doni, kemudian disusul oleh Bambang. Presiden pun menekan keputusan terkait pemberhentian keduanya sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN. Saat ditanya alasan pengunduran diri Bambang dan Doni, Pratikno mengaku tak tahu.
Ia juga belum bisa memastikan kapan penunjukan kepala dan wakil kepala otorita IKN definitif. Jabatan itu sementara diisi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Untuk diketahui, Bambang dan Doni dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN pada 10 Maret 2022. Namun baru 2 tahun mengemban tugas, keduanya memilih untuk mundur. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Raharjo mundur dari jabatannya. Kabar tersebut juga sudah dibenarkan oleh Istana. Surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni juga sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Namun alasan mundur kedua kepala IKN ini pun menjadi pertanyaan lantaran tak dijelaskan secara gamblang. Bersamaan dengan tanda tanya itu, kembali menjadi sorotan statement Bambang yang menyebut ia belum dibayar selama 11 bulan setelah memimpin IKN. Hal ini disampaikan Bambang dalam RDP Komisi 2 DPR dengan Kepala Otorita IKN pada 3 April 2023 yang lalu. Bambang menegaskan bahwa ia butuh waktu hingga 11 bulan sampai mendapatkan bayaran. Israel Utara dilalap api seusai kelompok Hizbullah Lebanon meluncurkan pawai rudal ke wilayah tersebut. Setidaknya terdapat 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024. Dikutip dari Tribun News, 14 tim pemadam kebakaran pun diturunkan untuk menjinakkan api. Rupanya butuh waktu lebih dari 5 jam untuk bisa memadamkan kebakaran tersebut. Pada Senin malam, kebakaran hebat kembali terjadi di dekat pemukiman Amyad dan Kahal. Selain itu, Road 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan ikut terputus akibat kebakaran. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekira 2.500 hektar lahan hangus dilalap api. Di sisi lain, kebakaran juga terjadi di rumah-rumah di pemukiman Kiryat Shmona. Dalam video yang beredar, api berkobar-kobar diiringi kepulan asap tebal. Suasana menegangkan pun terjadi saat sejumlah warga terlihat berlarian untuk menyelamatkan diri. Tentara Republik Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar yang dikutip Kompas.com pada Senin 3 Juni 2024. Pernyataan itu menanggapi perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meski begitu, Gumilar menyebut belum jelas berapa personil TNI yang akan diterjunkan ke Gaza. Begitu juga belum jelas kapan rencana itu akan dilaksanakan. Diketahui Prabowo Subianto mengatakan rencana itu dalam forum di Shangri-La Dialog 2024 Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024 yang lalu. Lebih dalam menciptakan perdamaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.